Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rumiati A. Ismail dengan NIM 2214244031. Saya mahasiswa aktif jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Toleransi dan Gotong Royong, yaitu cerminan negara Pancasila, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Roni Lukum, SPD, MSc. Tema ini sangat penting untuk kita bahas, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang begitu kaya akan keberagaman. Indonesia bukan hanya sekedar wilayah geografis yang luas, tetapi sebuah rumah besar bagi ratusan suku bangsa, budaya, bahasa, tradisi, serta keyakinan. Keberagaman ini bagaikan mozaik yang indah, namun dapat menjadi sumber perpecahan apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, memahami makna toleransi dan gotong royong bukanlah sekadar teori yang dipelajari, melainkan sebuah kebutuhan nyata dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai inilah yang harus terus kita rawat agar Indonesia tetap berdiri kuat, bersatu, dan harmonis sebagai bangsa yang besar. Toleransi merupakan sikap dasar untuk saling menghargai dan mengakui hak setiap individu untuk menjadi dirinya sendiri. Toleransi mengajarkan kita untuk menerima perbedaan, bukan menolaknya, untuk memahami, bukan menghakimi, dan untuk menghormati, bukan memaksakan kehendak. Toleransi tidak berarti menyamakan semua pendapat, tetapi memberi ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan keyakinan dan pandangannya dengan damai. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, toleransi menjadi pilar penting yang memungkinkan berbagai kelompok hidup berdampingan tanpa konflik. Ketika kita mampu menghargai keragaman keyakinan, budaya, dan pandangan politik, maka fondasi persatuan menjadi semakin kuat. Sejak dahulu, bangsa kita telah menunjukkan teladan toleransinya. Misalnya, ketika masyarakat bekerja sama menjaga kelancaran perayaan keagamaan antar umat beragama. Saat Idul Fitri, Natal, Waisak, maupun Nyepi, semua saling mendukung dan memberi keamanan satu sama lain. Inilah bukti bahwa toleransi adalah kekuatan besar yang menjaga bangsa ini menjadi tetap satu. Selain toleransi, nilai yang tidak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong adalah budaya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu tanpa pamrih. Nilai ini tumbuh dari kesadaran bahwa kekuatan masyarakat terletak pada kebersamaan, bukan pada kemampuan individu semata. Gotong royong mengajarkan bahwa kebahagiaan kita akan terasa lebih bermakna ketika diraih bersama, dan kesulitan seseorang adalah tanggung jawab seluruh komunitas. Contoh nyata budaya ini dapat kita lihat dalam berbagai kegiatan, seperti kerjasama bakti, membersihkan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, serta penggalangan bantuan ketika terjadi bencana alam. Di dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari, gotong royong tampak ketika siswa belajar kelompok, saling memberi semangat dan mendukung teman yang mengalami kesulitan. Semua itu memperlihatkan bahwa gotong royong menciptakan solidaritas, memperkuat hubungan sosial, dan memelihara persaudaraan. Toleransi dan gotong royong tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga merupakan wujud nyata pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan panduan moral dalam bertindak dan berperilaku sebagai warga negara.
Sikap toleransi tercermin pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Toleransi juga berhubungan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena menghargai martabat manusia adalah wujud perilaku beradab. Sementara gotong royong selaras dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena persatuan hanya dapat diwujudkan melalui kebersamaan. Semangat musyawarah dalam sila keempat serta sila kelima tentang keadilan sosial juga menguatkan bahwa kesejahteraan bersama hanya mungkin tercapai melalui kerjasama dan saling mendukung. Dengan demikian, menjalankan toleransi dan gotong royong berarti menjalankan Pancasila tidak hanya dalam ucapan, tetapi dalam tindakan nyata. Di zaman modern ini, nilai toleransi dan gotong royong menghadapi tantangan baru. Kemajuan teknologi komunikasi yang seharusnya mendekatkan manusia, justru saling memunculkan jarak emosional dan perpecahan. Media sosial menjadi ruang yang mudah memicu konflik karena perbedaan pendapat. Banyak orang lebih cepat marah daripada berdialog, lebih suka menyebarkan kebencian daripada memahami, dan lebih mudah membenci daripada menghargai. Selain itu, gaya hidup individualis membuat banyak orang semakin fokus pada urusan pribadi dan kehilangan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya. Budaya gotong royong yang dulu melekat kuat mulai memudar, dan masyarakat semakin jarang terlibat aktif dalam kegiatan bersama. Jika kondisi ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin rasa persaudaraan dan persatuan bangsa akan melemah. Oleh karena itu, generasi muda memiliki tanggung jawab besar sebagai agen perubahan. Kita sebagai penerus bangsa harus menjadi pelopor dalam menjaga toleransi dan menghidupkan kembali budaya gotong royong. Generasi muda harus mampu menggunakan media sosial secara positif, tidak terprovokasi oleh berita bohong, dan menolak ujaran kebencian serta tindakan diskriminatif. Kita harus membangun dialog yang sehat, menghargai perbedaan pendapat, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Selain itu, kita perlu aktif menyelenggarakan kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, dan kerja bakti yang melibatkan masyarakat luas. Ketika generasi muda tampil sebagai contoh nyata toleransi dan gotong royong, maka akan tumbuh harapan besar bagi masa depan Indonesia yang lebih damai dan bersatu. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa toleransi dan gotong royong adalah identitas dan kekuatan utama bangsa Indonesia. Dua nilai ini menjadi pilar yang menjaga persatuan dalam keberagaman dan menjadi cermin dari nilai-nilai luhur Pancasila. Tanpa toleransi, perbedaan akan menjadi alasan perpecahan. Tanpa gotong royong, bangsa akan kehilangan semangat persaudaraan dan kerjasama. Karena itu, mari kita jadikan toleransi sebagai dasar dalam interaksi sosial dan gotong royong sebagai kekuatan untuk membangun kesejahteraan bersama. Dengan menjaga kedua nilai tersebut, kita dapat menciptakan Indonesia yang damai, rukun, dan harmonis, serta mewariskan masa depan yang lebih baik lagi di generasi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.